sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat Pijar, sukacita sekali di dalam Tuhan kalau kita berjumpa dalam program Penolong yang Sepadan. Kita sedang membahas mengenai keberserahan dan ada banyak dasar firman Tuhan yang mengarahkan dan menguatkan kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang hidupnya berserah kepada Tuhan. Alangkah indahnya kalau hidupmu dan hidupku bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus semakin berkurang-kurang dan Tuhan semakin bertambah-tambah. Dan dengan demikian Tuhan itu akan menguasai kita, mengendalikan kita, mengarahkan kita. Dan percayalah kalau kita berjalan dalam kendali Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Nah, pada waktu yang lalu kita membahas mengenai kekhawatiran. Gimana semua kita pasti pernah ya merasakan kekhawatiran, apalagi kita perempuan. Aduh ya, apalagi tambah umur, mulai bercermin, lihat ada kerutan satu aja. Tambah tua saya ini ya. Aduh, suami saya masih terima saya nggak ya? Aduh, saya masih sekuat yang kemarin atau tidak ya? Hanya gara-gara satu kerutan di wajah, kita menjadi khawatir. Atau mungkin fisik yang lain, aduh kok saya tambah besar ya, udah banyak sekali lah ya, kita penuh kekhawatiran dalam kehidupan ini. Tetapi dalam pembahasan yang lalu juga kita berbicara bahwa kekhawatiran tidak mendatangkan keuntungan, nggak ada berkatnya sama sekali, penolong yang sepadan. Jadi kita sudah harus punya pengertian buat apa ya bertahan dalam kekhawatiran. Nah untuk itu, bagaimana kita bisa hidup dalam ketidakkhawatiran, ya, tidak dalam ketakutan. Ayatnya sudah saya sampaikan pada episode yang lalu, tapi saya ulang lagi ya hari ini untuk menjadi pengingat bagi kita semuanya. Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ada satu pohon yang ditanam di tepi aliran air, sehingga pohon itu dijamin tidak akan pernah kekeringan. Dan kalaupun situasinya kering karena dia ditanam di tepi aliran air, maka Alkitab berkata dia tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Wow, ini kehidupan yang luar biasa sekali. Dan ini ya dan amin dalam kehidupan kerohanian kita. Kita akan terus diberkati, akan terus berkecukupan, akan terus bisa mengalami berkat-berkat yang dijanjikan, tapi dengan syarat, perhatikan tadi kalimatnya, melekat ya kepada Tuhan, ya dekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kita tidak mau khawatir, saya masih bisa bayar uang sekolah anak saya nggak ya? Saya masih bisa menafkahi keluarga saya atau tidak ya? Saya masih bisa ini itu atau tidak? Jawabannya sederhana, tinggal di dalam Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala perkara yang ada. Maka jaminannya tadi, sekalipun ada badai, ada tantangan, ada pergumulan, kita akan membuktikan bahwa Allah kita nggak akan pernah meninggalkan kita.
Ya, kalaupun khawatir itu lumrah lah ya. Kita manusia biasa. Kita bukan superwoman, kita bukan superman yang oh ya semuanya everything is good, semuanya baik-baik aja. Enggak gitu ya. Jangan-jangan kita juga menipu diri sendiri seperti itu. Kaget pasti kalau ada persoalan, kaget kalau ada tantangan, tetapi tidak akan berlarut-larut. Kenapa? Karena kita punya iman dan pengharapan. Perhatikan ya, penolong yang sepadan, banyak tokoh-tokoh di Alkitab menunjukkan dan menyaksikan kebesaran Tuhan kepada kita, di mana mereka itu terjepit tapi tidak terhimpit begitu ya, tertekan tapi tidak tenggelam dalam tekanan yang ada. Mereka tetap bisa diberkati, bahkan menuai berkelimpahan di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang tidak memungkinkan. Nah, untuk itu, mari kita juga bisa mengalami hal yang sama. Asal, mari ya, kita perhatikan apa yang harus kita kerjakan. Yang pertama, 1 Petrus 5 ayat 6-7 dikatakan begini. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kerendahan hati itu penting sekali. Ya, datang sama Tuhan dan kita menyatakan bahwa kita butuh Tuhan. Jangan sok kuat, jangan sombong. Ya, kita nggak akan bisa menyelesaikan masalah kita sendirian. Kita nggak akan mampu menggunakan otak kita untuk bisa menyelesaikan persoalan yang ada. Kita butuh Tuhan. Makanya tadi Alkitab berkata, rendahkanlah dirimu. Rendahkanlah dirimu. Jangan terus melawan keadaan yang ada. Oh, saya punya uang, saya punya orang kuat, saya punya jabatan, saya pandai, saya punya pengalaman. Setiap hari itu hari baru, tantangannya juga baru, penolong yang sepadan. Mari, kita butuh Tuhan yang menguasai segala sesuatunya. Jadi rendahkanlah hati kita di hadapan Tuhan. Yang berikutnya, biarkan Tuhan yang mengendalikan. Kasih kendalinya sama Tuhan. Jangan ngatur Tuhan, gampangnya begitu. Seringkali kita datang sama Tuhan, tapi terus gitu ya. Tuhan, aku punya masalah keuangan. Tolong ya, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kita punya list yang kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan selesaikan. Nah, ini jangan seperti itu. Karena kadangkala Tuhan punya cara yang berbeda dengan kita. Nah, nanti kalau Tuhan pakai cara yang berbeda dan kemudian kita tetap nggak terima, kita malah jadi tambah-tambah kekhawatiran dan ketakutannya. Biarkan Tuhan kendalikan kita. Kasih kendalinya di hadapan Tuhan. Kita berkata, Tuhan, aku nunut aja. Aku ikut aja. Terserah daripadamu, yang terbaik aku percaya. Nah, punya hati yang seperti itu. Ya, wanita-wanita yang diberkati Tuhan. Ya, kita berserah kepada Tuhan. Lalu kemudian bersedia mengikuti apa yang Tuhan tunjukkan sama kita. Bersyukur. Ya, kita percaya bahwa terlalu banyak mujizat Tuhan yang membuktikan bahwa segala sesuatu dimulai dari hal-hal yang kecil, bukan hal-hal yang besar. Misalnya, ketika Tuhan harus memberikan makan 5.000 orang laki-laki, ini belum anak dan perempuan loh. Kan Tuhan tidak memberikan makan dengan sudah ada roti sebanyak 20.000 roti. Tetapi Alkitab mencatat dari 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Lalu kemudian, Musa bisa membelah lautan hanya dengan tongkat di tangan. Jadi segala sesuatu itu bisa diubah Tuhan. Janda di Sarfat itu bisa memberikan makan Elia juga dengan apa yang pas-pasan di dalam dirinya dia. Kuncinya apa? Bersyukur dan percaya bahwa dengan apa yang saat ini diizinkan terjadi, Tuhan tetap akan pelihara. Jadi disinilah iman kita ya harus diteguhkan, harus dikuatkan, dan terus dibangkitkan. Coba kita perhatikan ya, kalau hari ini wanita-wanita yang diberkati Tuhan, kita bisa makan, minum gitu ya, kita bisa kuat, kita bisa sehat. Ini kan semuanya bukan karena hebat kita, karena pemeliharaan Tuhan.
Saya percaya kalau hari ini kita punya masalah, bukan berarti masalah hari ini satu-satunya masalah, bukan? Kemarin-kemarin kita punya masalah. 1 tahun lalu kita punya masalah. 5 tahun lalu kita punya masalah. Tapi lihat deh, kita bisa sampai hari ini, bukankah karena pertolongan Tuhan? Bukankah karena kebaikan Tuhan? Untuk itu mari, serahkan kekhawatiranmu, serahkan ketakutanmu. Izinkan Tuhan yang mengendalikan segala sesuatunya. Saya membacakan Filipi 4 ayat 6-7 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Lihat ya, jangan khawatir. Lalu kemudian Alkitab berkata bahwa dalam doa dan mengucap syukur dalam segala perkara yang ada, nanti kita damai sejahtera. Nah ini tandanya nih. Benar gak sih kita udah berserah sama Tuhan? Tandanya apa? Ada damai sejahtera. Selama damai sejahtera itu belum dirasakan di hati kita, mungkin masih ada yang kita tahan nih di hidup kita. Untuk itu mari, ya penolong yang sepadan yang diberkati Tuhan, serahkan semuanya. Masa depan kita, penghasilan keluarga kita, pertumbuhan anak-anak kita, pekerjaan suami kita, percaya saja, biarkan Tuhan yang ambil alih semuanya, kita melakukan bagian kita, dan nanti Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Mari kita buktikan bahwa janjinya ya dan amin, ketika kita berserah, maka Tuhan yang akan bertindak kepada kita. Terima kasih, sampai di sini kebersamaan saya dengan Anda, penolong yang sepadan. Terus nantikan episode-episode yang lainnya di dalam berkat dan anugerah Tuhan, dan terus semangat, jangan khawatir, percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang juga melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Salam terang bagi Indonesia.